Selamat datang di channel Mencari Hukum bersama saya Indra Setiawan, dan selamat bergabung bagi para pengunjung yang baru ya. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang kasus yang saya yang sedang saya tangani ya, yaitu berkaitan dengan penyitaan alat berat jenis eskavator yang disita karena ditemukan di lokasi penambangan emas tanpa izin. Jadi ketika bulan Maret 2021 ada 2 Polres melakukan razia gabungan, dan dalam razia tersebut ditemukan 4 alat berat yang sedang beroperasi melakukan aktivitas penambangan, yang 1 alat sedang perbaikan, artinya tidak dalam melakukan aktivitas. Singkat cerita, kelima alat tersebut dilakukan pengamanan dan dibawa ke Mapolres ya di kabupaten. Kemudian sekira bulan Juli saya datang selaku kuasa dari salah satu pemilik alat berat tersebut ya. Yang kebetulan yang saya pegang adalah alat yang tidak melakukan aktivitas, yang sedang dalam perbaikan. Nah, kemudian ketika saya berkoordinasi dengan pihak penyidiknya, itu tidak bisa dikeluarkan karena masih harus dilakukan gelar perkara di Polda ya, seperti itu. Kemudian dalam rangka koordinasi saya berangkat ke Polda, saya temui pimpinan-pimpinan di Polda untuk koordinasi, tetapi karena penyidik yang berwenang adalah penyidik kabupaten, bukan Polda, maka Polda tidak bisa mengambil suatu kebijakan. Kemudian saya balik lagi untuk koordinasi dengan pihak Polres terkait dengan proses pidana yang berjalan. Waktu saya mempertanyakan apa dasar hukumnya dilakukan pengamanan penyitaan terhadap alat berat ini. Saya meminta salinan berita acara penyitaan tetapi tidak diberikan ya, tidak, atau setidak-tidaknya diperlihatkan, mereka tidak dapat memperlihatkan. Kemudian saya juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan di Polres terkait dengan alat berat tersebut ya, tetapi belum juga mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kemudian saya mengambil langkah berkirim surat, yang artinya dalam rangka koordinasi secara formal saya berkirim surat ke Polda dan ke Kapolres, dan terakhir ke Mabes Polri, dan surat tersebut direspon dan dalam bentuk petunjuk dan arahan dari Mabes Polri, tapi tidak konkret juga petunjuk tersebut, sehingga pihak penyidik Polres itu sulit untuk mengambil keputusan karena ini atensi Polda gitu ya. Nah, sehingga meskipun rumah tangga itu dikelola oleh Polres, tetapi dipantau oleh Polda, sehingga Polres sulit mengambil suatu kebijakan tertentu gitu ya. Singkat cerita, di bulan Desember ini ya, artinya dari mulai pengamanan sampai dengan Desember ini setidaknya sudah mencapai 8 bulan alat tersebut, barang bukti tersebut, kelima alat itu dilakukan pengamanan, penyitaan,
tanpa adanya kepastian hukum. Apakah perkaranya tidak cukup bukti kemudian dihentikan, atau di dalam penyelidikan ditemukan tindak pidana, kenapa perkaranya tidak dinaikkan ke tahap penyidikan dan ditemukan tersangkanya selama 8 bulan. Ini gantung perkaranya, sehingga terhadap alat berat yang dilakukan pengamanan itu dipertanyakan kepastian hukumnya terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pihak penyidik, gitu ya. Jadi jalan persuasif sudah saya lakukan dengan berkoordinasi dengan Kasat, Kapolres, dan pimpinan-pimpinan di Polda, baik secara informal maupun secara formal, tetapi belum mendapatkan kepastian hukum juga, gitu kan. Saya menilai pengamanan tersebut sudah masuk dalam konteks upaya paksa, gitu kan, melakukan pengamanan, sehingga secara hukum saya menilainya itu sudah masuk pada proses peradilan pidana yang terdapat upaya untuk melakukan penyitaan. Nah, oleh karenanya untuk memperjelas kepastian hukumnya, kami mengajukan pra peradilan tentang penyitaan di pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum. Terlepas menang kalah pra peradilan itu, ini merupakan bagian dari upaya mencari kepastian hukum. Apakah perkaranya dilanjutkan atau tidak? Kami meminta ketegasan terkait dengan perkembangan alat ini. Jika memang ditemukan tindak pidana tetapi tidak cukup bukti, kami minta di SP3-kan. Jika ditemukan tindak pidana dan cukup bukti, silakan dilanjutkan perkara tersebut. Intinya kami meminta kepastian hukumnya. Nah, sepanjang tindakan-tindakan penyidik itu tidak bisa membuktikan bahwa ia menjalankan prosedur penyitaan, pengamanan penyitaan sesuai dengan KUHP, maka tindakan-tindakan tersebut kami anggap tidak berkesesuaian dengan undang-undang, sehingga tindakan tersebut harus dinyatakan cacat formal dan berakibat pada penyitaan itu yang notabene dikonfirmasi hanya pengamanan itu menjadi tidak sah, seperti itu. Nah, proses pra peradilan itu sedang dalam proses, ya mudah-mudahan saja dapat dikabulkan oleh pengadilan sehingga kepastian hukum itu dapat diwujudkan di negeri kita ini, begitu ya. Jadi nanti akan kita bahas tentang apa saja kewenangan pra peradilan, apakah hanya penyitaan, apakah juga penghentian penyidikan, gitu kan. Terkait dengan penetapan tersangka nanti pelan-pelan akan kita diskusikan, gitu kan. Sementara itu dulu yang dapat saya bagikan tentang pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Ambil saja hikmahnya, ya ambil saja positifnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Indra Setiawan.